anaknya gitu. Jadi bukan secara kebetulan kalau papa mama saya adalah seorang muslim dan saya lahir dari seorang ibu yang latar belakang muslim gitu. Jadi bukan secara kebetulan. Jadi papa mama saya itu dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kandungan ibu saya, yang saya dibentuk dari kandungan ibu saya. Sejak saat itulah Tuhan memilih saya. Nah, setelah saya berusia kurang lebih sekitar 11 atau 12 tahun, waktu itu kurang lebih sekitar 5 atau kelas 5 SD atau kelas 6 SD. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang percaya bahwa hanya bersama dengan Tuhan Yesus dan keselamatan, dan dia memilih Tuhan Yesus dan menjadi penginjil. Bagaimana kesaksiannya kita akan saksikan bersama-sama. Syukur, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Mungkin sebagian ada teman-teman yang sudah tahu siapa saya gitu, yang sudah banyak melihat kesaksian saya sebelumnya. Nama saya Ibu Handayani, biasanya dipanggil Ibu Yani. Sebenarnya sih orang-orang sering memanggil saya itu Yani gitu, karena di belakangnya Handa Yani gitu. Saya asal dari saya adalah seorang Muslim. Jadi kedua orang tua saya adalah seorang Muslim yang sangat taat, yang sangat mematuhi dalam menjalankan ibadahnya. Saya sudah berkeluarga, tentunya hanya punya satu suami dan punya 5 orang anak, 2 putra dan 3 orang putri. Ya, terima kasih saudara, saya bersyukur Tuhan Yesus itu sangat baik. Amin. Dia Allah yang hebat, dia Allah yang luar biasa. Saya bersyukur melalui perjalanan hidup yang saya lalui, yang saya jalani, Tuhan berbicara banyak dalam kehidupan saya. Karena Tuhan itu mau hidup saya itu dipakai. Tuhan mau itu hidup saya bukan jadi hidup yang sia-sia gitu. Tuhan mau itu menjadi hidup saya hidup yang sempurna di mata Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan gitu. Saya bersyukur karena dari perjalanan hidup yang saya jalani banyak menjadi pelajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan membawa saya menjadi anaknya. Bagaimana Tuhan mengizinkan saya untuk menjadi suratan yang terbuka. Ya, inilah hidup saya. Ya, inilah saya. Ini saya yang dengan latar belakang seorang Muslim dengan berbagai macam pergumulan, baik itu pergumulan dari kedua orang tua maupun pergumulan dengan suami, keluarga, dan orang-orang terdekat. Tapi ya itulah, karena Tuhan sudah mau pakai saya, ya Tuhan tidak tanggung-tanggung. Ya sekaranglah saatnya ini. Gitu. Sedikit saya menceritakan kesaksian saya. Mungkin saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang menyaksikan pada malam hari ini sebelumnya sudah melihat kesaksian saya beberapa di channel YouTube Kesaksian Rohani, dan sedikit saya menceritakan. Jadi papa mama saya itu seorang Muslim. Saya dilahirkan dari seorang Muslim yang taat beribadah. Jadi papa saya itu orang yang betul-betul ibadahnya sangat kuat. Dia rajin menjalankan sholat 5 waktu, bahkan untuk mengajarkan kita berbuat baik, mengajarkan kita hidup dalam kejujuran, mengajarkan kita hidup dalam berbagai kebaikan. Ya itulah papa saya. Jadi saya anak yang kecil ini yang selalu melihat bahwa apa yang dilakukan papa saya itu adalah hal yang baik, itulah menurut pandangan saya waktu pada saat saya masih kecil. Gitu. Setelah waktu itu saya masih ingat pertama kali saya juga baru menyadari sih hari-hari ini di belakangan ini setelah Tuhan Yesus datang melawat saya, bahwa Tuhan itu sudah memilih saya dari sejak saya ada di dalam
rahim ibu saya, gitu. Sejak saya ada di dalam rahim ibu saya, waktu itu ibu saya mengandung, pada saat saya dibentuk di dalam kandungan ibu saya, sejak saat itulah Tuhan Yesus sudah memilih saya untuk menjadi anaknya, gitu. Jadi bukan secara kebetulan kalau papa mama saya adalah seorang muslim dan saya lahir dari seorang ibu yang latar belakang muslim, gitu. Jadi bukan secara kebetulan. Jadi papa mama saya itu dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kandungan ibu saya, yang saya dibentuk dari kandungan ibu saya. Sejak saat itulah Tuhan memilih saya. Nah, setelah saya berusia kurang lebih sekitar 11 atau 12 tahun, waktu itu kurang lebih sekitar 5 atau kelas 5 SD atau kelas 6 SD, saya itu suka sekali menyanyikan lagu Natal. Jadi kalau sudah mau menjelang Natal itu suka sekali. Kadang kalau besok nih hari Natal, nah ini malam Natal ini saya sudah menyanyi. Malam kudus, sunyi senyap. Saya senang. Kalau hari Natal tuh, saya juga suka sekali menyanyikan lagu itu. Kadang kalau hari Natal tuh, saya dengar lagu itu senang sekali. Senangnya tuh begini, karena lagu itu ada sukacita. Waktu itu saya belum mengerti sukacita. Lagu itu ada kegembiraan. Ada kegembiraan sendiri dari saya kalau saya menyanyikan lagu itu. Saya masih ingat kalau saya menyanyikan lagu itu, kalau hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Kalau saya menyanyikan lagu itu, saya kayak bahagia gitu loh. Bahagia. Sampai saya tuh merasakan ada, kok lagu ini penuh dengan sukacita yang luar biasa ya gitu. Cuman ya itu, karena papa mama saya adalah seorang muslim yang memang latar belakangnya mereka orang yang taat beragama, taat melakukan ibadah. Kalau dia mendengar saya menyanyikan lagu itu, dia nggak terima. Papa saya marah, kamu nggak boleh menyanyikan lagu itu lagu orang kafir, kita nggak pantas menyanyikan lagu itu. Tapi kan saya pikir waktu itu saya masih kecil, saya belum mengerti apa-apa. Dan lagi pula yang saya pikirkan, lagu ini kan hanya menyanyi, tidak melukai siapa-siapa gitu kan. Dengan menyanyi lagu ini masa iya saya berdosa? Dengan menyanyi lagu ini masa iya saya menjerumuskan mama saya, papa saya ke dalam neraka? Sedangkan ini hanya sebuah lagu. Dengan lagu yang saya nyanyikan ini toh tidak menyakiti hati siapa-siapa, tapi saya nggak pusing, saya tetap nyanyikan pujian itu sampai pada waktu perjalanan hidup dengan berbagai macam pergumulan yang saya hadapi, mulai dari saya masih kecil, papa saya menikah dengan punya istri 3, itu karena mama saya adalah istri yang kedua, gitu. Karena katanya sebelum papa saya menikah dengan mama saya, katanya sudah bercerai dengan istri pertama, baru menikah dengan mama saya. Terus tak taunya di belakangan papa saya punya istri lagi gitu. Jadi melalui pergumulan yang saya hadapi dengan kehidupan orang tua saya nggak menyadari ternyata ya inilah rencana Tuhan gitu. Inilah rencana Tuhan yang mau pakai saya untuk menjadi alatnya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus itu kalau mau memakai hidup kita itu nggak tanggung-tanggung. Dia nggak tanggung-tanggung. Kita dipakai, benar-benar dikuliti habis-habisan. Benar-benar kita dibawa ke dalam api, ke dalam dapur peleburan api. 7 kali emas itu dileburkan ke dalam peleburan api, ke dalam dapur peleburan api. Ya itulah kalau Tuhan mau pakai kita. Melalui pergumulan yang saya hadapi, melalui perjalanan hidup yang saya hadapi, ternyata karya Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan Yesus itu mau pakai hidup kita untuk menjadi kemuliaan-Nya.
Tuhan Yesus mau pakai hidup kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi berkatnya. Bagaimana kita ini yang sudah seperti hidup saya ini, yang sudah Tuhan bentuk di dalam rahim orang tua saya. Sedemikian indahnya Tuhan membentuk saya di dalam rahim ibu saya. Dengan sempurnanya saya lahir tidak bercacat apapun. Sehingga melalui kehidupan kedua orang tua saya, Tuhan pakai supaya saya bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Gitu. Jadi ya apa yang saya alami sebenarnya bukan instan. Bukan instan. Saya menjalani pergumulan hidup itu sejak saya usia dari kelas 5 SD. Sejak saya usia dari kelas 5 SD, saya mengalami penderitaan bagaimana papa saya itu adalah ya saya bilang sih tukang kawin ya, karena istrinya 3 gitu kan, istrinya 3 gitu. Tapi dengan seiring dengan waktu berjalan, Tuhan proses, sampai pada saatnya saya sudah berumah tangga, Tuhan proses lagi saya di dalam kehidupan rumah tangga, gitu. Jadi saya terima Yesus itu bukan Bu, kalau ya, Bu, kalau bisa kameranya diturunin aja dikit supaya kepalanya kepotong, sayang handphonenya, sayang gambarnya bagus. ya. Ya, saya ya Bu, mantap. Ya. Sorry ya Bu diganggu ya. Ya, lanjut ya Bu, lanjut. Oke. Itu. Ya. Jadi yang saya alami itu bukan sekedar instan. Yang saya alami itu bukan instan. Tetapi banyak proses yang saya hadapi. Baik di dalam rumah tangga saya. Di dalam rumah tangga saya pun juga saya terima Yesus itu bukan sekedar terima. Memang awalnya pertama saya terima Yesus itu saya hanya sebagai Kristen KTP. Ya, Kristen aja. Hanya formalitas sebagai Kristen. Tapi membaca firman tidak, ke gereja tidak, membaca Alkitab pun tidak. Jadi hanya sekedar formalitas saja. Gitu loh. Nah, setelah perjalanan rumah tangga saya 1 tahun, 2 tahun, saya begitu banyak mengalami pergumulan di dalam rumah. Di mana saya juga menikah dengan suami saya yang tidak pernah direstui dengan keluarga suami saya, karena latar belakang saya adalah pertama saya dari seorang Muslim, kedua mungkin karena saya bukan dari orang yang berpendidikan tinggi, karena saya hanya tamatan SMP pun juga nggak nyampe, saya hanya ya kurang lebih sekitar penaikan kelas 2 SMP saya sudah berhenti sekolah karena keadaan orang tua saya sampai saya harus memaksakan diri untuk berhenti dari sekolah, begitu. Nah, jadi melalui pergumulan dalam rumah tangga saya pun yang saya hadapi juga bukan sekedar 1 hari 2 hari. Saya diproses sama Tuhan itu di dalam kehidupan rumah tangga saya itu 15 tahun. Mulai dari awal pernikahan saya itu, saya diproses sama Tuhan itu 15 tahun. 15 tahun saya mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Itu 15 tahun masa rumah tangga saya ya. Waktu itu saya mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Itu belum penderitaan waktu saya masih kecil. Karena saya kelas 6 SD itu, kelas 5 atau kelas 6 SD itu saya sudah mengalami penderitaan bagaimana kehidupan orang tua saya gitu. Nah, kembali kita bercerita kepada kehidupan rumah tangga saya. Jadi apa yang saya alami dalam kehidupan rumah tangga itu tidak seperti apa yang saya inginkan, gitu. Memang waktu saya mengalami kehidupan di masa kecil saya, saya pernah berkata, suatu hari nanti saya mau mencari seorang suami yang sama sekali hidupnya itu mengasihi saya. Saya belum mengerti waktu itu kata mengasihi, yang setia sampai kakek nenek, yang tidak melantarkan anaknya, anak istrinya. Waktu itu pemikiran saya. Ternyata apa yang saya alami dalam pergumulan rumah tangga saya itu tidak seperti itu. Jadi apa yang saya inginkan
waktu saya menikah, ternyata yang saya jalani tidak seperti itu. Malah saya dibentuk sama Tuhan, saya diproses sama Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga saya. Dengan berbagai pergumulan yang saya hadapi waktu pada saat itu. Dengan berbagai macam problem kehidupan, mulai dari saya menikah dengan suami saya karena saya dari latar belakang Muslim, terus pihak suami saya, pihak keluarga suami saya, saudara-saudara suami saya, bahkan tante-tante dari suami saya itu tidak pernah menyetujui kami menikah dengan suami saya karena ya mungkin karena latar belakang yang berbeda gitu. Dan sampai pada akhirnya saya mengalami penderitaan yang cukup luar biasa, di mana saya juga pernah mengalami bukan hanya penderitaan batin ya, bukan hanya penderitaan batin, tapi saya juga pernah mengalami suatu penganiayaan di dalam kehidupan rumah tangga saya. Sampai satu ketika tuh saya ada rasa kecewa. Saya ada rasa kecewa dalam hidup saya. Sampai saya bilang, saya tuh sudah mengikut Yesus. Saya sudah masuk Kristen, maaf sebelum. Saya sudah ikut Kristen. Kamu. Tapi kok saya mengalami tidak seperti apa yang saya inginkan. Gitu. Saya nggak ngerti gitu. Salah saya apa? Sampai saudara-saudara kamu membenci saya. Sampai tante-tante kamu tidak suka sama saya. Padahal saya tuh menikah dengan suami saya. Sama sekali tidak memalukan keluarga ini. Gitu. Saya menikah baik-baik. Bukan karena suami saya punya apa-apa dan saya mau menikah. Atau bukan karena saya ada apa-apanya dan saya mau menikah dengan suami saya, tidak. Semuanya kami tuh menikah dengan baik-baik. Gitu. Cuman yang buat saya bersyukur sama Tuhan Yesus pada waktu itu, saya punya papa mama mertua yang begitu mengasihi saya. Mungkin karena beliau sudah almarhum. Mungkin karena beliau orang yang mengerti firman dan mereka pengikut Kristus yang setia. Sehingga waktu apa yang saya alami, beliau yang selalu support saya. Gitu. Bukan hanya keluarga suami saya saja. Bahkan saya pun juga mengalami kepahitan hati dengan suami saya. Gitu. Suami saya memang seorang Kristen. Tapi dia bukan dari keluarga yang broken home. Dia dari keluarga yang baik-baik. Gitu. Tapi karena pergaulanlah yang membuat dia menjadi anak yang broken. Gitu. Karena pergaulan yang membuat dia jadi seperti anak yang berandal gitu, anak yang berandal. Gitu. Padahal waktu saya menikah dengan suami, sebelum saya menikah dengan suami saya sudah kenal dengan suami saya ini bahwa memang dia salah satu tipe laki-laki yang suka minum ya, suka minum minuman keras, suka mabuk-mabukan. Tapi saya belum tahu kalau beliau itu suka juga bermain perempuan, suka ke klub-klub malam belum. Tapi saya cuma tahu dia suka minum. Tapi karena saya juga mengasihi dia, saya cinta dia, saya berpikir manusia pasti punya batas waktu. Suatu hari nanti dia pasti akan berubah. Itu pikiran saya. Tapi setelah saya menikah, apa yang saya alami tidak seperti itu. Gitu. Apa yang saya alami tidak seperti itu. Bahkan keinginan saya itu bertolak dengan perjalanan kehidupan rumah tangga pernikahan saya. Rumah tangga saya di dalam pernikahan saya. Itu sangat bertolak 360 derajat. Apa yang saya rindukan, yaitu pengen punya rumah tangga yang bahagia, pengen punya suami yang imam yang baik, suami yang sayang sama istri sama anak, itu sangat bertolak belakang. Gitu.
Jadi suami saya itu tipe laki-laki yang suka minum, suka bermain wanita. Gitu. Dia juga tipe laki-laki yang saya harus ungkapkan. Dia suka KDR. Gitu. Jadi yang saya alami itu bukan hanya siksa batin. Batin iya, fisik iya, dikucilkan iya, direndahkan iya, bahkan dihina. Mengikut Yesus seperti itu. Jadi kita mengikut Yesus itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Disinilah melalui proses hidup yang saya jalani, Tuhan mengajarkan saya menjadi wanita yang tangguh. Tuhan Yesus mengajarkan saya menjadi wanita yang rendah hati. Melalui perjalanan hidup yang saya alami, Tuhan Yesus mengajarkan saya menjadi wanita yang harus mengasihi. Melalui kisah-kisah yang saya alami, memang tidak mudah ya. Perjalanan yang saya alami itu memang tidak mudah. Banyak orang yang gagal dalam pernikahan. Sedangkan perceraian itu bukan hanya Muslim saja yang suka bercerai. Ada yang keluarga Kristen mereka juga masih bercerai. Karena apa? Yang mereka andalkan adalah ego. Yang mereka andalkan adalah kekuatan mereka sendiri. Padahal rumah tangga itu kan kudus. Tuhan mau bekerja di setiap rumah tangga. Tuhan mau bekerja di setiap suami. Tuhan mau bekerja di setiap istri. Tuhan mau bekerja di setiap anak-anak. Pengalaman yang saya jalani 15 tahun itu bukan waktu yang singkat. Bahkan saya harus pergi ke suatu tempat di Nusa Tenggara Timur, bekerja sebagai seorang pramuria untuk menafkahi anak-anak saya. Semua itu saya lakukan. Karena apa? Saya kecewa waktu pada saat itu. Saya kecewa dengan orang-orang sekeliling saya. Saya kecewa kepada suami saya dengan sikapnya. Saya kecewa kepada keluarga suami saya dengan sikapnya. Dan saya pun kecewa dengan orang tua saya. Yang dimana waktu pada saat saya anak-anak, pada waktu saya remaja, saya harus masih butuh pendidikan. Saya harus masih butuh bimbingan orang tua. Saya harus masih butuh belas kasih dari orang tua. Saya harus kecewa. Saat itu saya tidak merasakan. Jangankan kasih dari Bapak ya. Untuk mengenyam pendidikan tinggi pun sama sekali tidak. Ditambah saya berumah tangga. Saya mengalami kekecewaan juga pada suami saya. Sampai pernah suatu kali saya berkata sama suami saya, saya ini sudah ikut Kristen. Saya tidak mengerti apa salah saya. Sampai saudara-saudara kamu membenci saya. Sampai saya dihina sehina-hinanya. Saya juga ini sudah ikut Kristen, sudah ikut kamu. Tapi kenapa kamu buat saya begini? Kenapa kamu suka dengan wanita malam? Kenapa kamu suka pergi mabuk-mabukan?
Bahkan pernah saya mengalami hal yang sangat buat saya kecewa. Di mana suami saya sudah tinggal satu kamar, satu kosan dengan perempuan wanita malam. Dan saat itu ketahuan dengan saya kalau suami saya itu ternyata tinggal sama dengan wanita ini. Jadi waktu saya datang, saya pergokin, bukannya malah membela saya, tapi malah membela wanita itu. Bahkan saya pun dipukul di depan wanita itu. Sampai satu ketika saya bilang sama suami saya di depan wanita itu, apa yang kamu inginkan? Kita ini sudah punya anak, sudah punya rumah tangga. Apa yang kamu inginkan? Saya bilang di depan wanita itu. Saya masih ingat suami saya waktu itu bilang kepada saya, wanita ini hamil, saya harus menikahi dia. Saya jawab, iya. Kalau memang dia hamil, biarkan dia hamil sampai besar, saya bilang. Kamu tidak boleh menikahi dia. Karena kita hanya menikah sekali seumur hidup. Saya bilang begitu. Kalau memang wanita ini hamil, biarkan dia hamil sampai besar. Setelah anak itu lahir, saya akan ambil anak itu. Yang penting kamu tinggalkan perempuan itu. Tapi dengan seiring waktu berjalan, baiknya Tuhan Yesus, ternyata wanita itu tidak hamil. Dia hanya menjebak suami saya. Karena itulah iblis. Iblis itu selalu mau mengganggu rumah tangga yang kudus. Dari perjalanan yang saya alami di dalam pergumulan rumah tangga saya, banyak hal yang saya pelajari. Tuhan mau saya harus menjadi wanita yang kuat. Karena Tuhan bilang, seorang istri adalah penolong. Berarti seorang penolong itu adalah dia harus kuat. Dia harus kuat berdoa. Dia harus kuat mensupport anak suaminya. Dia harus kuat menghadapi ujian rumah tangganya. Melalui pergumulan yang saya hadapi, saya dibentuk sama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan mengasihi keluarga. Tuhan Yesus mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak yang ada di dalam satu keluarga. Tuhan Yesus sangat mengasihi keluarga Kristen. Tuhan mau setiap keluarga hidup dalam kekudusan. Tuhan mau seorang suami taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau seorang istri menjadi istri yang penolong. Istri yang mengasihi anak-anaknya. Istri yang mengasihi suami. Bukan menjadi istri yang perongrong. Bukan menjadi istri yang hanya membutuhkan finansial materi saja. Tidak. Tapi Tuhan Yesus mau keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menikah di hadapan Tuhan. Tuhan mau setiap keluarga Kristen itu diberkati. Tuhan Yesus mau seorang suami menjadi kepala yang bijaksana di dalam rumah tangga, kepala yang takut akan Tuhan, kepala yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Seorang istri atau seorang ibu, Tuhan Yesus mau
menjadi istri yang bijaksana, istri yang berhikmat, menjadi istri yang taat dan hormat kepada suaminya, istri yang takut akan Tuhan, istri yang mama yang takut, mama yang mengasihi anak-anaknya. Proses demi proses yang saya alami, bukan waktu yang sangat singkat. Tuhan datang kepada saya melalui alam roh mimpi saya. Banyak yang menghina dia. Banyak yang mengatakan dia adalah Tuhannya kok berkolor. Tuhan kamu kok digantung di tiang jemuran. Tuhan kok kotor. Apa yang kalian lontarkan itu adalah benar. Bahwa pada saat saya dijamah oleh Tuhan, waktu pada saat itu Tuhan datang. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkolor, yang selama ini banyak orang menghina-hina dia, bahwa Tuhannya adalah berkolor. Ya, dialah Tuhan Yesus Kristus, dialah Tuhan saya. Dia Tuhan yang mengubah hidup saya. Kenapa dia datang dalam keadaan kotor? Karena manusia adalah manusia yang penuh dengan dosa. Saya adalah manusia yang berdosa. Saya adalah manusia yang hina. Saya adalah manusia yang penuh dengan segala hina, segala busuk yang tidak layak di hadapan Tuhan. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan datang di alam roh saya, di alam mimpi roh saya. Dia datang dalam keadaan kotor. Karena dia datang serupa dengan hidup saya waktu pada saat itu. Dia datang dengan tangan yang berlubang paku. Dia datang dengan kaki yang berlubang paku. Tangan yang berlubang paku itu tanganlah yang menjamah saya. Tangan yang berlubang paku itu Tuhan Yesus Kristus yang membentuk saya di rahim ibu saya. Sejak pertama usia saya masuk di rahim saya, di rahim ibu saya, saat itulah Tuhan Yesus Kristus yang menjamah hidup saya. Dia memang Tuhan yang datang dalam keadaan telanjang, dalam keadaan kolor. Ya itulah saya waktu pada saat itu. Sebab manusia adalah telanjang di hadapan Tuhan. Manusia telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tertutupi di hadapan Tuhan. Kenapa waktu pada saat itu Tuhan Yesus datang ke dalam hidup saya? Dalam keadaan seperti itu. Sebab dia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan saya dalam segala keadaan apapun. Sebab Tuhan mengasihi orang berdosa. Ya. Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Saya salah satunya orang berdosa. Saya salah satunya orang yang paling hina. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hidup saya. Untuk menjadikan saya pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Kisah yang saya alami ini membawa saya menjadi wanita yang
hidup yang harus taat di hadapan Tuhan. Melalui proses kehidupan yang saya alami waktu pada saat itu, saya banyak belajar. Tuhan datang kepada setiap jiwa dengan cara Tuhan sendiri, dengan cara Tuhan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang Tuhan datang pada saat dia harus dalam keadaan sakit penyakit, atau mengalami beban hidup yang sangat berat, atau mengalami perjalanan hidup dari kecil sampai dia dewasa, dia menjadi orang yang sangat menderita, atau melalui perjalanan hidup yang dalam hidup rumah tangga itu tidak bahagia. Tuhan bisa datang. Tuhan Yesus hanya mau hati kita. Tuhan Yesus hanya mau hidup kita. Tempatkan Tuhan Yesus di hati kita. Beri dia tempat, supaya dia bisa tetap tinggal dalam hati kita. Itulah yang saya alami. Kebaikan Tuhan yang saya alami. Tuhan pakai kita itu gak tanggung-tanggung. Tuhan mau membentuk hidup kita itu gak tanggung-tanggung. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang hebat. Dia bisa datang dengan berbagai cara. Seperti waktu pada saat itu Tuhan Yesus datang dalam keadaan saya hanya berpakai kolor, dengan keadaan telanjang, dengan keadaan kotor. Ya memang karena Tuhan mau datang dalam keadaan hidup saya seperti waktu pada saat saya dalam keadaan itu. Karena waktu pada saat itu saya mengalami pergumulan hidup yang sangat rumit, yang sangat berat, yang sangat susah. Dan tidak ada pun satu tempat saya. Tidak ada pun satu tempat saya. Saya tidak punya tempat. Saya tidak punya tempat seperti di keluarga suami saya. Saya tidak punya tempat di orang tua saya. Bahkan waktu pada saat itu, saya tidak punya tempat untuk saya bisa mengutarakan beban hidup saya kepada suami saya. Makanya waktu itu saat itu Tuhan datang. Yang banyak orang mengatakan bahwa Tuhannya kok berkolor. Kok Tuhan datang seperti itu? Kok Tuhannya kotor? Ya itulah dia. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya agungkan, Tuhan yang saya muliakan. Dialah itu Tuhan Yesus Kristus. Melalui perjalanan kisah hidup saya, Tuhan bentuk saya. Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Janji Tuhan tergenapi loh dalam hidup saya. Janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan saya. Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Yang tadinya suami saya adalah seorang peminum, seorang pemabuk, pemain perempuan, suka menyiksa saya secara fisik. Tuhan ubah. Tuhan ubah dia menjadi seorang suami yang bijaksana, menjadi seorang suami yang begitu saya rindukan waktu pada saat itu. Tuhan ubah dia.
Tuhan juga ubah hidup saya. Tuhan mengajari saya supaya saya menjadi istri yang takut akan Tuhan Yesus. Tuhan mengajari saya menjadi seorang ibu, seorang mama yang mengasihi, yang menyayangi anak-anaknya. Bahkan Tuhan Yesus mengajari saya menjadi seorang istri yang hormat kepada suami. Tuhan Yesus mengajari saya menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus mengajari saya menjadi pribadi yang mengasihi. Tuhan Yesus mengajari saya untuk menjadi pribadi yang begitu takut akan firman Tuhan. Memang ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah, saudara. Tuhan bilang, kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita harus menyalibkan diri. Iya. Kita harus pikul salib. Kita harus pikul salib penderitaan. Kita harus pikul salib yang beban Tuhan Yesus bawa waktu pada saat ke Bukit Golgota. Itulah penderitaan. Salib itu penderitaan yang Tuhan bawa. Yang Tuhan bawa naik ke Bukit Golgota. Tuhan mau. Apa yang kita alami dalam penderitaan hidup, dalam pergumulan hidup, Tuhan mau kita berjalan dalam Dia. Tuhan mau salib yang kita pikul itu kita berjalan bersama Yesus. Jangan sendiri. Kalau sendiri beban itu berat. Kalau sendiri beban itu terasa berat. Bahkan sebelum sampai kepada tujuan Tuhan, kita sudah jatuh dengan beban itu. Tapi Tuhan mau kita berjalan bersama Tuhan dalam beban hidup yang kita alami sampai kepada rencana Tuhan. Banyak yang mengalami rumah tangga yang tidak sampai pada rencana Tuhan. Bahkan ada yang putus di tengah jalan, mereka harus bercerai. Karena tidak kuat dengan beban yang dihadapi di dalam kehidupan rumah tangga. Setelah perjalanan yang saya lalui selama 15 tahun di dalam kehidupan rumah tangga, salib yang saya pikul, Tuhan dekat saya. Kamu jangan pernah jalan sendiri, anakku. Kamu terus berada bersama saya. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita terlepas dari pokoknya, pohonnya, maka kita tidak akan berbuah. Tapi Tuhan mau kita tetap tinggal bersama Tuhan. Tuhan mau kita tetap ada bersama pohon itu agar kita dapat berbuah. Itu yang saya alami. Saya mengalami Tuhan dalam kehidupan rumah tangga saya. Endingnya rumah tangga saya bahagia. Suami saya sangat baik sekali. Dia suami yang begitu mengasihi saya dengan anak-anak.
Dia suami yang takut akan Tuhan melalui proses kehidupan yang kami alami. Dia menjadi suami yang takut akan Tuhan. Begitu pula juga dengan anak-anak yang saya lahirkan. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berjalan sama Tuhan Yesus itu indah. Walaupun banyak proses hidup. Dulu waktu saya belum mengenal Tuhan Yesus, saya mengalami penderitaan yang benar-benar saya tidak sanggup. Karena saya tidak berjalan bersama Tuhan. Saya pun berdoa. Waktu itu, waktu saya masih kecil, saya juga rajin sholat, pergi mengaji, tapi seperti hampa. Karena tidak ada iman yang menguatkan hati saya. Tidak ada firman yang menguatkan hati saya. Setelah saya berjalan bersama Tuhan Yesus di dalam kehidupan rumah tangga saya kuat. Karena apa? Ada firman yang hidup dalam hati saya. Pada saat saya mengalami pergumulan, Tuhan itu berbicara dalam hati saya. Segala perkara dapat kamu tanggung di dalam Aku yang mengasihi kamu. Iya, benar. Proses setiap manusia itu berbeda-beda. Tuhan pun berbicara dalam kehidupan saya juga melalui perjalanan hidup yang saya alami. Kalau dulu saya dibenci dengan keluarga suami saya tidak ada tempat dengan orang tua saya tidak punya tempat dengan suami saya, itu ada tertulis di dalam firman Tuhan. Tuhan bilang, aku datang untuk memisahkan engkau dari orang tuamu, dari suamimu, dari keluarga suamimu, dari saudara iparmu, saudaramu perempuan, saudaramu laki-laki. Saya paham. Setelah firman itu berbicara dalam hidup saya, kenapa saya tidak punya tempat? Waktu saya dihina, waktu saya difitnahkan segala yang jahat, waktu saya direndahkan, waktu saya dikucilkan, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah karena aku, segala yang jahat difitnahkan kepadamu. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi waktu saya dihina, waktu dikucilkan, direndahkan, bahkan difitnahkan segala jahat, saya belum paham. Ternyata waktu pada saat Tuhan Yesus berbicara dalam kehidupan saya melalui firman-Nya, saat itu saya dilawat Tuhan, saat itu Tuhan menginjili saya baru paham bahwa ini maksud Tuhan. Kalau mereka membenci saya tanpa alasan, ini loh maksud Tuhan. Jadi semuanya genap. Apa yang Tuhan tulis di dalam firman-Nya melalui perjalanan kehidupan saya, dari sejak saya dikandung dari rahim ibu saya sampai pada hari ini, sampai saya mengalami pemulihan dalam rumah tangga, semua sudah tertulis di dalam firman Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan itu genap dalam kehidupan saya. Tuhan mengajarkan saya terus pandang Tuhan Yesus dalam rumah tangga.
perjalanan rumah tanggamu tetaplah pandang Tuhan Yesus. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Tuhan sudah tahu. Makanya Tuhan Yesus suruh memerintahkan supaya kita anak-anaknya terus memandang Tuhan Yesus. Baik dalam perjalanan karir, perjalanan kehidupan rumah tangga. Tuhan mau kita terus memandang Tuhan Yesus. Dia Tuhan Yesus Allah yang hebat. Dia sangat luar biasa. Dia Allah yang begitu ajaib. Tuhan pelihara hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Keselamatan hanya milik Dia. Kalau saya boleh mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, itu karena semua Tuhan mengasihi saya. Kalau suami saya boleh mengalami pertolongan Tuhan, anak-anak saya, itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Karena Tuhan tahu batas kemampuan manusia. Tuhan tahu kemampuan saya. Sebab Dia yang selalu pimpin setiap langkah hidup kita. Banyak proses yang saya alami. Maka saya rindu semua yang terjadi dalam hidup saya. Semuanya kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Dia Allah yang sangat baik. Dia Allah yang mengasihi saya. Kalau saya bisa mengalami kasih Tuhan, kalau saya bisa mengalami pertolongan Tuhan, kalau saya bisa mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga saya percaya itu pun akan terjadi dalam kehidupan saudara-saudara yang menyaksikan pada malam hari ini. Tuhan mau setiap keluarga diberkati. Tuhan Yesus mau setiap suami diberkati, setiap istri diberkati, setiap anak-anak diberkati. Karena Tuhan mau pakai di akhir zaman ini setiap keluarga untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sedikit dari pengalaman hidup saya ini. Semua nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sungguh luar biasa kesaksian dari saudara kita. Kita mendoakan ibu ini agar iman dia semakin dikuatkan dan semakin dekat dengan Tuhan, dan kasih Tuhan selalu menyertai ibu dan keluarganya, dan mari kita semakin percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.